Apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya mau bercerita saja, karena hati saya sedang bergembira. Saya mau menceritakan beberapa fakta yang membuat saya tersenyum, sekaligus juga berpikir panjang. Ada banyak fakta, tapi saya hanya mengungkapkan beberapa saja. Lalu kita nanti mencoba menarik kesimpulan dan mulai berpikir mencari solusi. Fakta yang pertama adalah begitu banyak toko-toko peralatan make up dan betapa industri make up itu besar sekali. Di semua negara industri make up berkembang luar biasa. Tetapi yang kontradiktif adalah justru 80% wanita merasa tidak puas dengan penampilannya. Kontradiktif yang pertama. Kontradiktif yang kedua, begitu banyak orang yang saking sibuknya tidak bisa tidur. Begitu banyak pekerjaannya, begitu banyak yang dia pikirkan sampai tidak bisa istirahat. Kontradiksi yang kedua. Yang ketiga, ada orang yang frustrasi karena tidak punya pekerjaan, karena tidak punya uang. Itu kontradiksi yang kedua. Ketiga, maaf. Karena hidup itu lebih penting daripada pekerjaan. Kenapa harus stres? Membahayakan hidup. Uang hidup itu lebih penting daripada uang. Uang itu kita ciptakan sendiri. Kenapa kita membahayakan hidup kita? Kontradiksi. Menurut saya ada yang salah dalam cara hidup kita, cara pandang kita. Sampai-sampai kita sebagai manusia itu lupa bagaimana seharusnya menjadi manusia. Salah satu tanda bahwa kita ini manusia yang cerdas atau ciptaan yang cerdas adalah survival. Kita bisa survive. Kita ingat dalam teori evolusi, survival of the fittest. Yang paling fit, paling pandai, paling adaptif, dia yang bisa terus berkembang dan tidak punah. Tetapi nampaknya manusia sekarang ini dalam bahaya besar, karena kemampuan beradaptasinya mulai berkurang. Pandemi ini menjadi sebuah bukti yang membukakan mata kita. Bahkan ada orang yang tidak bisa buat apa-apa ketika bisnisnya hancur. Dan ketika situasi seperti ini tidak bisa mulai. Tidak bisa tahu mau mulai dari mana lagi untuk bangkit dan menciptakan kehidupan yang sungguh-sungguh berarti. Banyak yang frustrasi. Sampai-sampai hidup rasanya begitu berat. Dan kemudian banyak juga yang merasa tidak melihat ada harapan di depan. Karena manusia sudah mulai lupa apa yang perlu. Hal-hal dasar yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan hidup di dalam kepenuhannya. Untuk survive itu kebutuhan-kebutuhan dasar harus dipenuhi. Saya suka sekali dengan binatang yang namanya dolphin atau lumba-lumba. Mengapa? Karena dia cerdas dan dia adalah binatang yang survive setelah jutaan tahun. Karena dia bisa adaptasi dengan situasi yang baru. Adaptasi dengan bahaya-bahaya yang mengancam dia. Dan yang menarik dalam penelitian, ada 3 hal yang membuat dolphin itu, lumba-lumba itu bisa bertahan setelah mengalami berbagai cobaan, mengarungi jutaan tahun. Dan keterampilan dasar itu adalah pertama, bermain. Rupanya, dolphin selalu menemukan cara untuk bersukacita dan having fun, bermain. Yang kedua, bersosialisasi. Interdependence. Dolphin itu pandai sekali
Mereka mempunyai bahasa komunikasi khusus, sehingga mereka selalu bisa berkomunikasi dan mempunyai ikatan yang erat satu sama lain. Dan itu melindungi mereka dari predator atau musuh seperti hiu dan binatang-binatang laut yang lain. Dan yang ketiga yang menarik, dolphin itu mempunyai irama istirahat, tidur yang teratur. 3 hal itu yang menarik sekali. Jadi dia bisa beristirahat, kemudian bersosialisasi, berrelasi. Dan menarik sekali bahwa kita juga seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan dasar itu untuk survive, juga untuk bermain. Tetapi manusia sudah lupa, makin dewasa, makin tidak mampu dan tidak punya waktu untuk bermain. Sibuk, tidak sempat, tidak melihat gunanya. Hati-hati, itu kebutuhan dasar untuk survive. Yang kedua, tidak sempat, sibuk untuk bersosialisasi, bersahabat, interdependence, saling mempercayai satu sama lain, saling mengandalkan satu sama lain. Untuk bisa survive sebagai komunitas, sebagai satu spesies manusia. Dan kadang-kadang tidak bisa beristirahat. Terlalu banyak pekerjaan, terlalu banyak yang dipikir. Hati-hati. Ketiga hal itu adalah kebutuhan dasar untuk bisa adaptif, untuk bisa beradaptasi, menyesuaikan diri, dan kemudian survive. Kalau kita perhatikan, anak-anak itu justru yang masih bisa bermain, menikmati hidup, kemudian bisa bersosialisasi, interdependence, bermain bersama, dan beristirahat. Ketika dia capek, anak-anak tidur, istirahat. Mereka bisa menikmati hidup. Tetapi kita yang dewasa, pelan-pelan makin dewasa, kita makin tidak tahu bagaimana harus beristirahat. Tidur 7 jam tanpa terputus rasanya sulit. Bahkan ada yang tidak bisa tidur, tidak bisa beristirahat. Kobe Bryant pernah membuat kesaksian. Kenapa dia kalau menembak bola ke dalam keranjang bisa tepat, bisa jitu. Ternyata selain latihan terus-menerus juga istirahat yang cukup. Itu rahasianya. Dan saya kira itu berlaku untuk hal yang lain. Kita bisa menjadi lebih efektif, bisa lebih efisien, lebih hidup kalau kita istirahat cukup. Yang kedua, kita harus berusaha supaya tetap masih bisa bermain. Karena bermain rupanya bisa menimbulkan efek sukacita, kegembiraan. Dan bisa juga mengingatkan kepada kita bahwa hidup itu lebih penting. Lebih penting daripada hal-hal apapun juga yang akan berlalu. Yang sementara. Hidup tidak akan berlalu, tapi pekerjaan akan berlalu suatu ketika. Uang akan habis suatu ketika atau ditinggalkan, tidak berguna. Money can buy what make you happy. Penting, tetapi jangan sampai karena mencari uang begitu sibuk sampai tidak bisa berbahagia. Bermain, berelasi, istirahat. Simple things, tetapi kadang-kadang kita lupa. Dan itu penting. Kalau kita mau memperbaiki masyarakat, kita harus mulai dengan diri kita sendiri. Jangan sampai kita hidup terus-menerus dengan kontradiksi pada 2 ekstrim yang luar biasa. Kita sungguh-sungguh juga giat untuk menyelamatkan bumi ini, menciptakan ekoenzim. Kita juga menyayangi ciptaan, berusaha untuk hidup zero waste dengan menghasilkan sampah sekecil mungkin. Tetapi pada saat yang sama, kita terus menggali, mengeduk apa yang ada di bumi ini.
sampai sedemikian rupa dan tidak bisa direstorasi lagi. Kita menebang pohon sedemikian rupa sampai hutan-hutan tidak bisa survive. Kita bekerja sedemikian sibuk sampai tidak bisa menikmati hidup. Kita menciptakan sesuatu yang membuat kita bisa sungguh-sungguh depresi ketika kita tidak memilikinya. Sungguh tragis, sekaligus ironis. Karena hidup itu begitu berarti, begitu indah. Dan kita begitu canggih dalam berpikir dan mencari solusi. Tetapi sampai begitu tak berdaya. Karena kita salah bertindak, salah berpikir, dan salah bereaksi. Mari kita melihat dan belajar dari teladan Tuhan. Apa yang penting bagi hidup ini? Meningkatkan kualitas pribadi, makin bahagia, makin mampu mencintai, makin mampu berelasi, makin mengerti diri kita sendiri. Dan supaya kita bisa mempunyai hidup dan hidup di dalam kepenuhannya. Handle yourself with care. Jangan sampai sedemikian rupa bekerja-bekerja sampai tidak bisa istirahat. Terbalik. Begitu frustrasi karena sesuatu yang bisa hilang begitu saja. Tidak punya uang, tidak punya pekerjaan. Kita lebih besar dari uang, kita lebih besar dari pekerjaan kita. Hidup lebih besar dari sekedar bekerja. Hidup lebih besar daripada sekedar apa yang kita miliki. Dan juga jangan sampai kita lupa bagaimana cara bermain. Karena bermain adalah sebuah tanda bahwa kita bisa mengerti bahwa hidup itu perlu disyukuri dan dinikmati. Supaya kita bisa hidup dan hidup di dalam kepenuhannya. Tuhan memberkati.